workshop Full Stack Programming, Cloud and Security for Digital Apps. Perkenalkan, saya Zidan selaku moderator yang akan memandu workshop hari ini dari awal hingga akhir acara. Pada workshop hari ini, kita akan belajar mengenai Full Stack Programming, di mana akan ada pembahasan mengenai React.js, Native Frontend, Golang, Microservice, Cloud and Security, Database, dan yang terakhir API Party Integration. Dan nantinya akan ada beberapa pembicara yang akan membawakan materinya masing-masing. Mari kita simak dan mempelajari langsung mengenai Full Stack Programming yang akan dibawakan terlebih dahulu oleh Bapak Bintang. Halo Bapak Bintang. Halo Pak. Oke, mungkin masih terkendala jaringan. Mungkin boleh dari teman-teman di absen dulu di chat kira-kira berasal dari kota mana aja nih. Tadi ada Bapak Sugeng nih berasal dari Kabupaten Bone. Selamat datang Pak Sugeng. Ada Pak Daril juga dari Kabupaten Bogor. Ada Pak Prasetyo dari Indonesia bagian Barat. Wah, lumayan ramai ya workshop hari ini. Didatangi dari banyak kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Ada Aditya dari Karawang. Selamat datang Bapak Adit. Apakah Bapak Bintang sudah hadir kembali? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apakah suara saya terdengar mungkin? Waalaikumsalam. Terdengar Pak Bintang. Apa kabar nih Pak Bintang? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu, tanpa berlama lagi, langsung saja ke Bapak Bintang. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya mengenai Cloud Introduction dan Database. Kepada Bapak Bintang, dipersilakan. Oke. Ini ada yang rekam nggak atau saya rekam dulu aja deh. Wait, ya sebentar. Oh iya Pak, ini sudah direkam juga oleh panitia dari pusat kajiannya. Oke, boleh. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Oke, ya kita langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, nama saya Muhammad Bintang Cahya Putra. Ya, kita kali ini akan bahas, mungkin kita akan merge sesi ini ya. Jadi tadinya kan kita akan bahas cloud untuk siang ini, malam itu SQL ya, atau kebalik mungkin. Nah, jadinya disatukan karena mungkin nanti malam tidak memungkinkan ya, bentrok gitu. Jadi kita satukan. Oke, sebentar saya lihat. Saya share screen dulu mungkin. Mungkin sudah terlihat mungkin? Sudah terlihat Pak. Oke, sudah ya. Kita langsung mulai aja. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum paham cloud atau apa computing itu apa ya. Nah, ini kita akan bahas Introduction Cloud Computing. Ya.
Ini kontak bisa di search aja. Nah, introduction. Cloud computing ya. Cloud computing ini tuh memberi kita sarana ya yang dapat digunakan untuk mengakses aplikasi sebagai utilitas melalui internet. Ini memungkinkan kita untuk membuat, mengkonfigurasi, dan menyesuaikan aplikasi secara online. Dengan cloud computing, pengguna dapat mengakses sumber basis data melalui internet dari mana saja selama mereka membutuhkannya tanpa mengkhawatirkan pemeliharaan atau pengelolaan sumber daya yang sebenarnya, contohnya server ya. Ini lebih banyak servernya sebenarnya. Jadi misalkan kita pengen nge-hosting web contoh. Kita pengen nge-hosting web. Nah, kita harus beli servernya dulu. Nah, itu kan agak repot ya. Terus harus bayar listriknya, beli IP public ya. Itu kan nggak murah gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan cloud computing ya. Contoh kayak hosting-hosting yang udah ada, kita tinggal sewa per bulan 20.000 ya. Itu kan bisa dibilang sangat murah ya. Ya, itu untuk perbandingan ya, perbandingan hosting sederhana ya. Jadi kalau kita beli hosting 20.000 per bulan ya, itu kan murah daripada kita harus beli server asli, beli bayarin listrik buat si server yang kita pasang, IP public ya, dan lain-lain. Itu dari situ udah kelihatan lah keuntungannya. Nah, apa itu cloud ya? Ini masih istilah. Istilah cloud itu mengacu pada jaringan atau internet. Ya, dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa cloud adalah sesuatu yang hadir di lokasi yang jauh. Ya, itu kita bisa bilang begitu. Nah, cloud dapat menyediakan layanan melalui jaringan, yaitu jaringan public, private, atau bisa dibilang WAN, LAN, atau VPN ya. Nah, contoh aplikasinya ada banyak. Bisa email, web conference, ada CRM-nya atau CMS mungkin. Atau bisa juga e-learning ya, Moodle atau apa ya, e-learning untuk kampus dan lain-lain itu bisa berjalan di cloud ya, rata-rata. Nah, kalau cloud itu bisa dibilang jaringan ya, nah computingnya apa nih? Nah, cloud computing itu mengacu pada memanipulasi, mengkonfigurasi, dan mengakses aplikasi secara online. Ya, ini menawarkan penyimpanan data online, struktur, dan aplikasi. Contoh, bukan contoh ya, jadi cloud computing ini adalah kombinasi sumber daya komputasi berbasis perangkat lunak dan perangkat keras yang dikirimkan sebagai layanan jaringan ya. Jadi contohnya tuh aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu pengiriman data, penerimaan data itu dikirimkan secara jaringan ya, secara internet gitu bisa. Untuk arsitekturnya enggak seperti ini, harus seperti ini ya, jadi bisa macam-macam gitu. Ini kan hanya generalnya aja ya. Jadi biasanya server atau cloud, contohnya ini aja nih. Contohnya aplikasi Meetup ini nih, atau Tampil ya. Ini berkolaborasi, jadi ada Meetup. Nah, contoh web conference ini kan dikirimkan melalui jaringan. Otomatis, satu server ini terpusat dan kita akses secara rame-rame ya. Itu contoh simpel untuk arsitekturnya lah ya. Nah, ini aplikasi Tampil ini kita akses secara rame-rame. Itu sebenarnya udah cloud computing ya untuk Tampil ini. Konsep dasarnya, ada layanan dan model tertentu yang bekerja di belakang layar yang dapat membuat komputasi awan layak dan dapat diakses oleh pengguna akhir. Nah, contoh model kerjanya ada dua nih. Ada deployment models, ada service models. Pertama kita akan bahas dulu deployment model. Nah, deployment models itu menentukan jenis akses ke cloud-nya ya, yaitu bagaimana si cloud-nya itu berada. Cloud ini dapat memiliki salah satu dari 4 jenis akses.
ada public, private, hybrid, and community. Ya. Public cloud sendiri itu memungkinkan sistem yang layak mudah diakses ya oleh masyarakat umum ya. Contohnya cloud public yang bisa pakai email ya. Nah itu kan public ya. Terus meetup atau tampil ini juga email public maksudnya. Gmail dan lain-lain itu kan public ya. Nah itu bisa dibilang kurang aman kalau kita nggak benar-benar ya. Terus ada juga private cloud, itu biasanya lebih ke datanya tuh pribadi gitu ya. Nah jadi misalkan kita data rumah sakit ya contohnya nih. Data rumah sakit, nah itu kan nggak mungkin diekspos ke publik ya, otomatis dia private hanya di rumah sakit itu aja gitu ya. Nah itu untuk yang private. Ada juga cloud community, nah ini kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau ada komunitas apa gitu ya, atau himpunan nyediain server, itu bisa hanya bisa diakses organisasi itu aja gitu ya. Nah sebenarnya secara simpel sih cloud itu jenisnya secara garis besar ya, ada yang private, ada yang public itu secara garis besarnya. Ada juga yang hybrid. Hybrid ini campuran ya. Contoh kita web profilnya public, tapi pengelolaan datanya private. Nah itu bisa ya, kayak gitu. Ini contoh simpel aja soalnya. Terus tadi deployment model, sekarang service models. Service models ya, itu ada referensi yang mendasari cloud computing. Ini dapat dikategorikan menjadi 3 model. Nah, contohnya ada infrastructure as a service, ada platform as a service, ada software as a service. Dari namanya aja kita udah tahu apa yang dijadiin service untuk cloud-nya gitu ya. Yang pertama, infrastructure as a service atau IaaS ya. IaaS ini adalah pengiriman infrastruktur teknologi sebagai layanan terukur sesuai permintaan. Jadi contohnya intinya cloud ya, mirip seperti cloud atau hosting, kita beli, nah terus kita pakai gitu ya, kayak gitu. Itu infrastruktur lebih ke server tapi cloud ya, atau kita beli VPS itu udah masuknya IaaS atau infrastructure as a service, kita beli servernya gitu, kita sewa gitu ya. Tagihannya berdasarkan penggunaan ya, terus bisa pilih mau OS apa yang dipakai untuk servernya contohnya ya, itu bisa. Contoh ini contoh-contoh lama ya, sebenarnya contoh sekarang ada AWS ya, itu juga bisa AWS punya, ada Cloud Kilat mungkin, DigitalOcean dan lain-lain. Nah ada banyak sekali ya. Terus ada platform as a service atau PaaS ya. PaaS ini menyediakan lingkungan runtime untuk aplikasi, alat, pengembangan, dan penerapan. Nah, PaaS ini menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk mendukung siklus hidup lengkap dalam membangun dan menyampaikan aplikasi layanan web sepenuhnya dari internet. Biasanya aplikasi ini harus dikembangkan dengan platform tertentu. Contoh platform as a service itu kayak Firebase ya, itu kan suatu platform yang mana kita harus ngikutin aturan dia, cara pakainya gimana ya, itu bisa dibilang platform. Nah contohnya ada AWS juga ya. Nah ini yang lain ada Azure, ini contoh-contoh lama sih. Nah yang terakhir ada software as a service ya, atau SaaS ini memungkinkan penggunaan aplikasi perangkat lunak sebagai layanan untuk pengguna akhir. Biasanya SaaS ini dalam bentuk software aja, contohnya kayak email Gmail ya. Gmail itu masuknya udah software as a service ya. Facebook, Instagram dan lain-lain itu udah masuknya software as a service. Tapi hanya saja ada yang gratis, ada yang bayar gitu ya. Kalau yang bayar itu berdasarkan penggunaan, kayak mungkin contoh email yang berbayar itu Proton ya kalau nggak salah, itu aman ya. Nah, dan lain-lain ini contohnya ada Salesforce juga ada ya. Postini ini kayaknya produk lama. Facebook ya, Google Apps dan lain-lain itu semuanya dalam bentuk software as a service. Nah,
Do you use the cloud? Ya, apa kamu pakai cloud? Nah, keuntungannya sendiri kalau kita pakai cloud, biaya komputer lebih rendah, terus peningkatan kinerja juga, pengurangan biaya perangkat lunak, itu bisa di-upgrade sama yang punya ya. Jadi kita udah nggak ngurus lagi, yang penting tinggal pakai aja. Aktivitas ya, investasi untuk kan jadi sesuai kalau kita drive Mohon maaf, Pak Bintang, sepertinya akses putus-putus. dokumen universal kita bisa akses dari mana aja. Beberapa nanti saya kirim rekam. Apakah jelas? Masih putus-putus, Pak. Apa sudah jelas mungkin? Nah, sudah lebih baik, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Terus akses dokumen universal, kita bisa akses dokumennya di mana saja. Ketersediaan versi terbaru ya itu tadi di awal sama kolaborasi grup lebih mudah ya. Contoh kayak Jira ya atau GitHub sama GitLab, kita ingin import repository GitHub ke GitLab ya. Nah, itu kolaborasinya lebih mudah itu. Nah, untuk kekurangannya sendiri dia membutuhkan koneksi internet yang konstan ya. Itu jadi suatu hal wajib kalau kita pakai cloud computing. Instagram ya, Facebook itu kan harus pakai internet ya. Nah, itu harus secara langsung gitu internetnya. Nggak berfungsi kalau koneksi kecepatannya rendah atau internetnya bukan nggak berfungsi tapi misalkan lambat atau apa ya. Nah, mungkin fitur mungkin terbatas kalau kita nggak beli yang terbayar ya. Bisa juga lambat kalau ada gangguan, bencana, dan lain-lain. Data yang disimpan bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Contoh, ada bencana, misalkan gempa dan lain-lain ya, di data centernya punya aplikasi itu bisa hilang. Kecuali contoh kayak Google ya, itu dia data centernya kan nggak di satu tempat, jadi dia bikin replika di negara lain, misalkan itu bisa jadi solusi juga. Data yang disimpan mungkin tidak aman karena emang servernya bukan punya kita, punya orang ya, punya orang bisa aja lihat ya, meskipun ditulis di privacy and policy bahwa itu bakal dijaga, tapi kan bisa jadi aja dia lihat gitu. Nah, ada juga cloud storage ya, ini contoh menggunakan cloud storage ya, bisa pakai SkyDrive, Dropbox, Amazon Cloud Drive, Google Drive ya, Mediafire, Mega ya, dan lain-lain. Itu kalau cara pakainya mungkin teman-teman bisa dicoba sendiri ya. Kita masuk ke webnya, buat akun dengan nama pengguna dan kata sandi, terus masukin datanya ya, atau di drag and drop aja itu udah bisa sebenarnya. Masuk ke komputer dimanapun dengan wifi untuk menemukan data. Kayak gitu. Jadi kita bisa akses file kita di mana aja gitu ya. Nah, ini contoh untuk Google Drive ya. Jadi kita bisa download Google Drive atau Dropbox dan lain-lain di komputer kita. Kita pergi kemana itu kita udah bisa akses lagi datanya ya. Mungkin kalau anak milenial tuh harusnya udah tahu ya. Kayak gitu. Ini untuk presentasi cloud-nya ya. Jadi di sini kita akan coba gimana sih contoh kalau kita sewa server misalkan. Kita tuh bakal dapat kayak gimana gitu misalkan. Contoh di sini saya beli server contohnya ya. Di sini misalkan pakai cloud
ini nggak disponsor. Contoh pakai Cloud Kilat ya, atau pakai Digital Ocean. Ya, Digital Ocean, terus apa lagi? Ada banyak pokoknya. Ada AWS juga, AWS Cloud, AWS Amazon Web Service. Nah, ini kita bisa beli servernya ya. Kalau teman-teman pengen nyewa emang dipakai gitu ya. Kalau teman-teman udah beli, biasanya kita yang IaaS ya, yang IaaS Infrastructure as a Service itu kita dapat akses remote ke servernya. Ya, contoh kayak ini ya, bisa SSH nama usernya apa, terus servernya apa misalkan ya contoh. Terus kita minta login. Loginnya udah dikasih sama webnya ya. Kita tinggal login dengan password yang dikasih. Kalau sudah login, sudah gitu ya. Kita udah bisa mengakses ini gitu ya. Seperti itu. Ini masuknya udah server gitu atau infrastructure as a service yang tadi. Ya, jadi kita dapatnya sebagai infrastrukturnya yang kita pegang. Softwarenya kita nggak pegang. Jadi intinya kita secara mentah dapat servernya gitu ya. Kalau infrastruktur. Kalau yang platform, contoh Firebase. Ya, Firebase. Ini masuknya platform bisa dibilang ya. Ini bisa get started. Kita mau ngirim data harus pakai formatnya mereka. Misalkan formatnya apa JSON ya. Itu kita pakai format mereka. Jadi kita nggak bisa seenaknya gitu ya. Nggak kayak server. Kalau server kan bebas dong. Kita mau ngirim berupa XML, berupa form, HTML, dan lain-lain. Itu bebas. Kalau platform, kita harus ngikutin aturannya si platformnya. Contoh hosting ya. Hosting kan biasanya PHP. Nah, kita pakai PHP gitu untuk webnya. Gitu. Nah, kalau yang software, mungkin teman-teman pakai sekarang juga ya, Instagram, itu masuknya software as a service, Facebook ya, Facebook, udah lama nggak pakai Facebook. Terus ada, dan lain-lainnya, ada banyak sekali ya, untuk software as a service. Mungkin sampai sini, apa ada pertanyaan? Untuk introduction cloud computing ya, intinya simple ya cloud computing itu. Kita mengendalikan software atau sumber daya kita melalui internet ya, udah itu aja sebenarnya secara simpel ya. Jadi internet menjadi suatu hal yang mandatori kalau kita pakai cloud computing ini. Untuk sesi cloud mungkin apa ada pertanyaan langsung ditanyain aja, boleh. Gimana nih dari teman-teman? Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menulis saja di kolom chat, atau bila ingin bertanya langsung dipersilakan juga untuk langsung on mic. Mungkin bisa dilanjutkan dulu saja, Pak. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya akan demokan sedikit ya mungkin ya untuk yang cara pakai servernya ya. Nah, contoh di sini kita akan buat folder ya. Ini kan servernya berbentuk Linux ya. Jadi, nah, contoh sebentar. Contoh di sini saya buat folder, misalkan halo misalnya. Nama foldernya halo. Kita masuk ke dalam folder halo-nya. Mkdir ya. Mkdir itu make directory halo. Jadi kita buat folder namanya halo. Kalau CD itu change directory, yang mana kita bakal pindah directory ke mana nih misalkan contoh ke folder yang baru aja kita buat. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak Windows lah, cuman terminal gitu ya, versinya versi command line atau perintah gitu, nggak berbasis klik-klik gitu ya. Ini kan servernya berbasis Ubuntu ya.
Nah, kalau Windows kan tinggal klik kanan, create new folder ya, terus masuk gitu ya. Kalau di sini enggak. Nah, contoh di dalam folder ini ls ya, ls tuh mau lihat list dalam isinya. Kosong karena kita baru buat foldernya. Coba kita touch ya, touch itu uh, kita buat file kosong isinya. And not.txt. Nah, contoh ya. Kalau kita ls lagi, ada file namanya note.txt. Cara ngelihat si note-nya gimana? Ini simpel aja. Kita misalkan nano. Nano itu perintah buat ngelihat isinya. Kalau dibilang kalau di Windows tuh notepad lah. Kalau nggak notepad, notepad plus plus atau VS Code dan lain-lain. Cuman nano ini versi notepad-nya di uh, Cloud ya contohnya ya. Kan note.txt. Ini kita bisa masukin apa aja nih? Kita bisa masukin apa aja kayak notepad ya. Terus kita bisa save ya. Ctrl X, Y, Enter. Cara nyimpannya pun beda. Nggak langsung Ctrl S ya. Nah, kalau kita lihat isinya dengan perintah cat lalu note.txt atau nama filenya. Tuh, isinya sesuatu yang kita inputkan tadi di awal. Di nano tadi ya. Cara hapusnya gimana? Cara hapusnya rm, note, remove ya. Kalau foldernya mau kita hapus gimana? Nah, kan kita ada di dalam folder, kan kita nggak bisa ya. Kita harus back dulu. Back-nya di Linux itu dia cd spasi titik-titik. Itu back. Kita bisa hapus rm, dir, halo misalnya. Gitu. Nanti nggak ada. Kalau kita masuk ke halo lagi, itu nggak bisa. Karena udah kita hapus. Gitu. Ini contoh simpelnya aja. Izin bertanya Pak, apa Cloud ini tipe yang sama dalam guna resource seperti prosesor misalkan untuk fisik? Tentu tidak ya, tentu tidak. Jadi setiap provider itu beda-beda. Ada yang pakai CPU-nya Xeon, ada yang Intel apa ya, ada yang pakai AMD, itu tergantung dari provider masing-masing. Contoh cloud yang saya pakai ini cloud kilat pakai prosesor apa ya, bentar. CPU info. Sebentar, CPU. Nah, contoh CPU ini. Cloud yang saya pakai ini dia pakai Intel Xeon Gold 6130 CPU ya. Dia pakai itu. Mungkin kalau AWS beda lagi ya, nggak harus benar sama gitu. Jadi ini tergantung si providernya pakai apa gitu. Selamat siang Pak, izin bertanya bagaimana cara meminimalisir bocornya data pribadi yang disimpan di CloudMate sekarang serba online untuk ya meminimalisir. Yang pertama, contohnya jangan jauh-jauh langsung ke cloud ya. Contohnya data Facebook atau uh, Facebook atau Instagram ya yang paling sering dijebol sama orang gitu ya. Satu, cobalah, ini usaha ya, ini hanya usaha karena kita nggak tahu aja di dalam data centernya mungkin ada pengkhianat dan lain-lain, itu kita nggak tahu ya. Untuk meminimalisir, yang kita bisa coba dari sisi kita, kalau dari Instagram, Facebook ya, itu cobalah untuk rubah password menjadi lebih kuat. Dengan simbol, huruf besar, huruf kecil, angka ya, itu kalau bisa dipakai lah, jangan pakai tanggal lahir ya, itu kebiasaan itu. Pakai tanggal lahir, nama, terus belakangnya tambah lahir. Nah, itu kan suatu hal yang buruk tuh. Jadi sama orang tuh bisa dijebol tuh ya karena itu terlalu mudahnya password lalu akunnya diambil. Nah, kalau dari cloud mungkin untuk yang developer di cloud ini isinya apa gitu ya. Misalkan SQL database, cobalah untuk rubah password atau username-nya itu jadi lebih kuat ya, jangan terlalu pendek gitu ya. Gitu, itu untuk meminimalisir. Nah, yang kedua kalau di cloud kita pakai server, cobalah untuk meminimalisir port yang kebuka ya. Pada port-port yang kebuka di server kita itu kalau bisa kita tutup dulu aja. Ya, kita tutup karena kita nggak tahu port yang kita buka itu mungkin ada vulnerability, ada kerentanan ya. Itu lebih baik dicegah lah. Port yang diperlukan, yang perlu dibuka itu kita buka aja. Kalau yang nggak perlu mending ditutup gitu. Jadi seperlunya aja gitu ya.
kayak gitu ya. Seperti itu. Yang serba online ini kita bisa cegah dengan password yang kuat ya, jangan pakai password yang lemah seperti itu. Jangan lupa juga untuk verifikasi 2 langkah ya, misalkan pakai SMS, ya itu kalau bisa dipakai lah gitu ya. Karena kalau meskipun orang lain atau hacker dan lain-lain dia tahu passwordnya, tapi ketika dipakai OTP punya nomornya atau tokennya, itu jadi percuma dia tahu passwordnya juga ya. Gitu. Biasa OTP one time OTP-nya itu apa? OTP Mohon maaf Pak, sepertinya suaranya putus kembali. Teman-teman mohon ditunggu ya sampai Pak Bintang kembali aktif, karena mungkin ada kendala jaringan juga dari Pak Bintangnya. Apakah lagi tadi diskon? Coba lagi share Iya screen Pak, ya. tadi sepertinya terputus. Untuk sekarang sudah kembali suaranya. Nah, oke, tadi kalau sama dengan program Lotus yang sebelumnya hadir di Windows ini, kayaknya Lotus itu program lama ya. Lotus WS ya mungkin ya. Lotus Windows. Saya lupa ya. Nah, saya kurang tahu nih untuk Lotus. WS Lotus. Ya, pokoknya selama programnya itu berjalan di cloud ya, kita bisa diakses secara online atau lewat internet, itu bisa dibilang dia cloud ya, seperti itu. Bahkan untuk aktivasi MS Word atau Windows ya itu kan kita pakai cloud aktivasinya ya. Namanya server KMS ya namanya. Nah, itu bisa macam-macam. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Untuk sesi cloud ya, sebelum kita masuk ke database. Karena database juga nanti kita bisa masukin ke cloud gitu ya. Contoh kayak hostingnya, server yang kita beli IaaS tadi, kita beli servernya, kita bisa pasang database di situ soalnya. Jadi bisa multi, penggunaannya bisa multi. Izin bertanya, apakah ada expire database di servernya? Nah, selama kita sewa, misalkan kalau kita pakai server yang beli, selama kita sewa terus ya nggak akan expire. Sebenarnya database-nya itu sendiri nanti kita bakal masuknya. Engine-nya emang gratis gitu, bebas untuk kita pakai kapanpun ya, mau sampai kapan itu bebas gitu ya. Hanya saja
tempat untuk menyimpan database-nya. Itu kan kalau kita beli server, kita harus nyewa ya per bulan gitu. Kalau emang kita pakai server sendiri, ya itu bisa ya selama komputer kita hidup aja itu ya. Itu kita bisa pakai. Meskipun mati, kita nyalain lagi, itu tetap ada datanya selama harddisknya nggak diganti. Seperti ada lagi mungkin? Ya lagi mengetik ya. Nah, bagaimana solusinya ketika data kita yang di cloud rusak atau damage? Maksudnya rusak itu hilang atau bagaimana mungkin? Mungkin rusak atau damage-nya itu nggak bisa diakses kah atau hilang kah? Oh, oke. Rusak di sini hilang Pak. Oke ya. Salah satu eh, salah satu tanya udah hilang demo kita nggak bagi. Sebelum itu ya sebelum datanya rusak kita set ada satu jadi kita ada contoh tuh data set Google contohnya terus depan pasien tiga ada hilang kenapa Mika kan otomatis hilang kan dia kan di itu dia backup ya server. Mohon ditunggu ya teman-teman. Mungkin Pak Bintang sedang memperbaiki jaringannya sehingga acara kita dapat berjalan dengan baik.
Oke, ini saya ganti jaringan lagi ya. Nah, kita coba sambil kasih gambar mungkin ya. Kita kasih gambaran. Kan contoh masih yang cloud, data di cloud-nya rusak atau damage. Contoh kayak Google tadi ya. Google punya data center di California sama data center di India. Seketika data di California hilang disebabkan bencana alam, tsunami atau gempa. Otomatis data yang ada di California totally hilang atau rusak, atau beberapa yang hilang, ada beberapa yang masih ada. Sementara ketika ditelusuri datanya masih ada. Data kita yang kita simpan di Google contohnya masih ada. Nah, mengapa? Karena data center yang di dia masih still alive, masih connected ya. Dia masih nyala gitu. Seperti itu. Ini untuk data center yang di dia. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung aja install satu cloud gitu ya. Satu cloud di server ini. Atau satu cloud di platform ini. Nah, itu biasanya kita lakukan backup ya. Kita backup datanya setiap sehari sekali atau seminggu sekali gitu, kita backup ya. Nah, contoh kayak Cloud Gila tadi ya, atau Cloud Gila tadi, atau enggak AWS, atau enggak DigitalOcean, biasanya mereka yang kita sewa, mereka memiliki backup sendiri. Jadi insya Allah nggak akan hilang ya, kecuali emang backupannya juga rusak ya, data centernya yang utama rusak, yang backupnya juga rusak, nah itu wassalam ya. Jadi dari sisi kita juga perlu yang namanya backup gitu ya, seperti itu. Bertanya, apakah data yang sudah hilang bisa kita kembalikan menggunakan software? Ini kayaknya bukan ke cloud nih, ini lebih ke komputer, laptop, atau USB ya mungkin, atau ke hard disk kita sendiri sebenarnya. Nah, kita harus tahu dulu cara kerja hard disk itu seperti apa. Ya, cara kerja hard disk itu seperti apa? Dia itu seperti piringan. Cara kerja itu seperti CD. Dia itu menulis 0 dan 1 ke dalam hard disk itu. Ketika hard disk itu digunakan, ya, hard disk itu digunakan atau kita masukkan data, oke, datanya tertulis di dalam hard disk. Ya, hard disk itu kan muter ya, zeng, kenceng gitu ya, kalau hard disk. Atau nggak SSD yang mirip flash disk ya, SSD. Nah, karena hard disk itu cara kerjanya muter, mirip seperti CD, ketika datanya terhapus, nggak sengaja, atau karena ransomware, otomatis datanya hilang, nggak bisa dibuka dari Windows. Dengan software contoh kayak recover di hard disk, ada yang biru warnanya kalau nggak salah, dia mengembalikan data-data yang ada di hard disk. Gimana caranya? Nah, karena hard disk ini cara kerjanya muter, ketika datanya kehapus nggak sengaja dan lain-lain, itu biasanya masih ada sisa-sisa data yang tertulis di hard disk. Makanya ada fitur yang namanya defragment, itu biar ngerapetin penulisan ke hard disknya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi meskipun datanya kehapus itu nggak mungkin datanya itu totalis 100% balik lagi. Jadi paling ada beberapa data yang hilang, emang benernya ada beberapa yang data yang balik lagi. Nah, seperti itu. Itu untuk cara yang hadis mungkin ya. Seperti itu. Jadi secara bisa dibilang data yang hilang ini kalau di laptop ya, kita bisa kembaliin menggunakan software, tapi nggak mungkin atau mungkin jarang ya 100% datanya balik lagi. Pasti ada beberapa data yang hilang, maupun itu node-nya, mau metadatanya, dan lain-lain. Pasti ada yang hilang gitu, kalau emang kita hapus secara permanen ya. Seperti itu. Nah, untuk yang data rusak atau hilang, itu solusinya tadi dengan backup ya. Kita backup ke komputer kita, itu bisa. Terus atau kita backup dengan cloud yang lain, itu juga bisa. Intinya kita backup.
Pak, saya mau tanya, apakah cloud service seperti server bisa kena ransomware? Nah, ya ini lebih security ya sebenarnya. Itu bisa aja ya, itu bisa aja, tapi tergantung cara kita mengamankan servernya ya. Asalkan contoh server kita nggak kita kasih yang aneh-aneh aja, aplikasi-aplikasi bajakan dan lain-lain itu kita nggak kasih aja. Itu insya Allah udah aman untuk ransomware. Kalau emang serangan dari luar, itu kita perlu teliti serangannya karena apa. Ya, karena portnya kebuka, atau ada web yang emang vulnerability, atau emang ada yang bolong dari web kita. Nah itu harus emang kita uji sebelum kita taruh di production ya. Seperti itu. Jadi bisa kena ya bisa aja ya. Tapi untuk meminimalisir itu usahakan jangan install software-software bajakan ya dan lain-lain. Seperti itu. Server bisa kena ransomware ya. Jadi file-filenya emang berubah-berubah. Tapi kalau server Linux itu kan Linux sendiri kan emang didesain virus itu susah untuk berkembang di situ gitu ya. Jadi ya bisa dibilang bisa kena, tapi ini kasusnya sangat jarang sekali ya. Bahkan sangat jarang sekali ya, sampai ada sangat dan sekali. Jadi itu jarang. Kecuali kalau kita yang pakai Windows nih, nah itu biasanya lebih sering kalau kita install software bajakan kayak gitu. Mungkin udah jam 2, kita langsung pindah aja materi ke database ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan cloud atau database nanti sambil jalan ditampung aja dulu di sini. Nanti saya akan jawab satu-satu gitu. Oke, kita akan masuk ke database ya. Database. Mungkin ada yang belum tahu database apa gitu. Base. Ya, database adalah pangkalan data. Database itu pangkalan data. Simpelnya itu. Database itu kumpulan data yang terorganisir. Yang umumnya itu disimpan di atas disimpan atau diakses secara elektronik ya dari suatu sistem komputer maupun jaringan. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Ini mungkin ini mah lebih formalnya lah ya. Intinya database itu pangkalan data, tempat kita nyimpen data banyak gitu ya. Simpelnya itu untuk database. Database ini punya dua jenis. Ada database yang disebut NoSQL, ada database yang berbasis SQL. Database yang berbasis SQL. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Jadi SQL ini datanya lebih relasional atau berhubungan. Salah ada sebentar. Ini query-nya ya. Nah, ini untuk yang MySQL. Jadi database yang umum aja. Nah, untuk kalau SQL atau MySQL, MongoDB, yaitu mereknya ada banyak. Tapi dalam segi bahasa ada database NoSQL dan SQL. Kalau yang SQL itu basis datanya lebih relasional atau berhubungan. Kalau yang NoSQL itu bisa dibilang tidak berhubungan ya. Jadi dia itu emang masukin datanya emang asal gitu ya, tapi ya asal dan tidak terstruktur gitu. Ya, contoh misalkan kayak kalau NoSQL tuh produknya ada banyak, ada MongoDB, Cassandra, ada dan lain-lain lah, pokoknya ada banyak. Kalau yang SQL produknya ada MySQL, ada MariaDB ya dan lain-lain ya. Mungkin kita akan lebih ke MySQL ya, karena rata-rata sekarang masih banyak yang pakai MySQL. Seperti itu. Paling untuk yang NoSQL biasanya dipakai perusahaan-perusahaan besar kayak Tokopedia, misalnya ada Bukalapak, Gojek, itu biasanya nggak pakai MySQL lagi ya. Jadi mereka biasanya pakainya NoSQL karena NoSQL ini kelebihannya akses datanya tuh sangat cepat ya dibandingkan dengan SQL. Tapi untuk segi kemudahan kita mengaksesnya itu lebih mudah SQL. Nah, SQL lebih rumit ya, seperti itu. Untuk setup, konfigurasi, dan query pun agak rumit.
gitu ya. Nah, ini kita close saja. Nah, ini kita akan bahas lebih ke MySQL. MySQL adalah sebuah database management system yang menggunakan perintah dasar SQL yang tadi sebelumnya saya bilang ya. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database ya. Jadi SQL itu lebih memanage data yang berhubungan atau relasional, bersifatnya relasional, atau database yang terstruktur. Nah, jadi MySQL adalah database management system yang menggabungkan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Jadi ini kalau yang bawah sama lah ya, sama kayak MySQL juga sama. Nah, install MySQL server. Nah, mungkin teman-teman yang mau langsung coba nggak apa-apa ya. Atau kalau emang nggak keburu, nanti boleh diulang aja rekamannya. Langsung kita coba download XMPP untuk Windows. Kalau yang teman-teman pakai Linux tinggal apt install MySQL server itu udah bisa gitu. Kalau yang teman-teman yang pakai Windows, Linux juga bisa sih. Teman-teman yang pakai Windows bisa download yang versi PHP 7.4 ya, atau PHP versi 8 yang baru gitu. Kalau saya sih 7.4 ya, karena aplikasinya masih banyak yang pakai 7.4. Nah, ini bisa langsung download aja, nanti dia otomatis download. Kalau sudah di-download, lalu teman-teman pencet, lalu install. Nah, install biasalah ya, next, sampai beres. Nanti dia ketutup sendiri jendelanya. Kalau sudah terinstall si XM-nya, teman-teman coba buka drive C, tempat install exam-nya. Jadi exam-nya itu diinstal dulu. Kalau sudah diinstal, masuk ke drive C, lalu XMPP ya. Teman-teman XMPP aja langsung masuk. Lalu pilih XMPP control. Double klik. Di sini Apache dan MySQL-nya kita pencet start. Ini kan asalnya stop ya, kayak gini asalnya. Teman-teman pencet start aja, gitu. Nanti yang penting dia udah ke start, udah hijau, udah aman. Contoh simple itu dulu aja. Install lalu jalankan lewat XAMPP control yang ada di drive C XAMPP. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kalau XAMPP-nya udah jalan, kita ketikkan localhost di laptop kita. Nah, dia harusnya muncul tampilan kayak gini. Teman-teman yang baru install, tampilannya biasanya kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah di-install tampilan kayak gini, ini default, bawaan default. Cara kita nge-akses database gimana? Sebenarnya bisa kita akses database dengan cara terminal ya, atau dengan CMD ya, dengan command prompt. Itu bisa. Hanya saja, agar lebih mudah penggunaannya, kita akan coba pakai phpMyAdmin yang disediakan oleh XAMPP. Jadi localhost garis miring phpMyAdmin. Nanti muncul nih database-nya teman-teman yang baru install biasanya kosong ya, atau nggak ada beberapa database kayak tes, terus performance schema ya, itu yang teman-teman baru install itu biasanya ada langsung. Nah, di sini kita akan coba buat database baru. Contohnya misalkan apa nih, sesi OJT mungkin ya, atau coba-coba lah. Coba kita akan buat database namanya coba-coba. Ini bawaan default aja, nggak usah dirubah. Teman-teman yang defaultnya apa itu biarin, nggak usah dirubah. Atau defaultnya itu kalau nggak salah ini ya, collection ini. Langsung create. Kita sudah berhasil membuat database. Perintah untuk membuat database di SQL itu create database, lalu nama database-nya apa. Itu untuk perintah membuat database di terminal atau command prompt atau CMD. Kalau pakai phpMyAdmin tinggal klik new aja. New, nama database-nya apa, langsung go script ya. Di dalam database ada tabel. Tabel yang kita buat, contoh di sini saya pengen bikin data barang.
kolomnya ada berapa, nanti kita nyesuaiin aja. Yang penting nama tabel yang akan kita buat, contoh data barang. Kita go. Yang pertama, misalkan database-nya kita kasih ID. Jadi ketika datanya dimasukin itu udah otomatis ID-nya ada. Kita kasih auto increment, atau biar maksudnya itu auto increment itu otomatis ngisi. Ya, otomatis ngisi. Kita nggak usah ngisi manual lagi. Nah, jadi ID ini bersifat unik. Jadi setiap data nggak akan mungkin sama kalau ID-nya. Nih, di sini ada primary. Jadi ini salah satu kunci utama yang bakal dipakai untuk mengolah datanya ya. Yang kedua, contoh di sini barangnya mau kita kasih nama barang ya. Tipe datanya varchar boleh ya. Jadi biar bisa masukin teks. Panjangnya 64 digit. Ini bebas, bisa disesuaikan. Teman-teman butuhnya berapa? Screen tidak berubah, mungkin yang lain apakah berubah? Bisa di-refresh kalau tidak berubah. Terus harga, tentunya harga barangnya integer itu tipe data angka. Ini biarin aja kosongin. Dia defaultnya 11, otomatis 11 ya, kalau kita nggak isi. Kita langsung save. Ini cuman butuh 3 kolom. Oke, simpelnya seperti ini di browse. Contoh di sini saya pengen masukin data. Insert ya nih, insert. Saya mau masukin data, contoh nama datanya itu buku. Harganya 8.000, dan 8.000 kemahalan 4.000 aja. Kita pencet go. Kalau PHP admin kita langsung masukin namanya, masukin gitu ya. Kalau kita pakai perintah, nih kita bisa dengan perintah insert into nama tabelnya apa, lalu ada ID, nama, dan harga. Isi dari masing-masing kolom itu mau diisi apa? ID-nya kita kosongin karena diisi otomatis. Namanya kita kasih isi buku. Harganya kita kasih 4.000. Nih ya. Nih kalau kita lihat datanya ada nih. ID-nya 1, namanya buku, harganya 4.000. Oke. Kita bisa nih langsung masukin perintah SQL di sini. Insert into barang. ID, nama, dan harga. ID-nya kita kosongin, namanya contoh pensil. Harga pensil berapa? 3.000 misalnya. Nah, ini kita go. Nanti dia otomatis nambah lagi gitu ya. Kita bisa pakai dengan comment prompt atau CMD, bisa dengan PHP admin juga gitu. Jadi ada beberapa opsi, teman-teman mau pakai apa. Itu untuk insert data. Kita sekarang coba untuk ini mengambil data ya. Mengambil data tuh perintahnya select bintang from nama tabelnya apa gitu ya. Kalau kita mau cari data yang ID-nya 2 doang, gimana caranya? Select bintang from nama tabelnya apa barangnya, where yang mana ID-nya sama dengan 2. Nah, dia bakal ngambil data yang ID-nya 2 gitu. Ini untuk spesifik klik ya. Nah, di sini contoh saya pengen rubah nama pensilnya menjadi pulpen ya. Perintah pulpen kita bisa langsung ubah di PHP admin atau bisa dengan perintah update ya. Bisa dengan perintah update. Contoh saya pengen ubah nama bukunya ya. Perintahnya gimana? Update nama tabelnya apa? Set, misalkan saya pengen nge-set namanya yang asalnya buku menjadi tas misalnya. Kita set namanya menjadi tas. Lalu yang mana? Yang ID-nya sama dengan 1 berarti ya. Jadi saya pengen rubah namanya itu menjadi tas. Yang mana yang mau dirubah? Yang ID-nya 1 mana? Berarti ini. Kita rubah namanya. Kalau kita go, otomatis data yang di barang ini asalnya jadi tas ya. Asalnya buku menjadi tas. Itu untuk mengupdate data. Ini hanya data berbasis SQL, jadi hanya simple, jadi belum terlalu banyak ke studi case.
Ya. Jadi lebih penjelasan awalnya aja. Yang terakhir ya ada delete. Delete itu kita bisa pencet delete di sini langsung. Kalau perintah SQL yang ada di command prompt-nya, perintahnya delete from nama tabelnya apa barang, where ID-nya 1. Nah, bisa kita oke lah, dia langsung kehapus. Kalau mau hapus lewat sini, kita bisa delete nama tabelnya apa barang, lalu yang mana yang mau kita hapus, where ID-nya sama dengan 1. Saya pengen hapus data yang ID-nya 1. Ini delete from ya, ini pakai from gitu. Delete hapus dari tabel barang, yang mana yang mau dihapus, yang ID-nya 1. Kalau kita go, ini otomatis datanya hilang. Yang ID-nya 1. Kalau teman-teman nggak pakai ID, nggak pakai where, langsung delete from barang, datanya semuanya hilang yang ada di barangnya. Nah, itu hati-hati. Jadi masalah data ini hati-hati. Nah, itu untuk beberapa ya. Tadi kita sudah buat database, kita masukkan data, update datanya, ngambil data dengan ID sekian, ya. Udah ngehapus data juga ya. Nah, itu kira-kira apa ada pertanyaan lagi? Screen-nya tidak berubah. Sebentar, saya coba. Baik, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa juga langsung on mic-nya.
Iya, sepertinya tadi laptop saya nggak bisa akses mikrofon. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita scroll. Oke, screen-nya tidak berubah dari sudah ya. Nah, yang masih bingung ditulis lagi aja, nggak apa-apa. Bentar, saya coba share screen lagi. Pada insert ya, oke. Di sini contoh, kita bisa insert di sini ya. Kita bisa langsung insert dengan mudah ya menggunakan PHP admin, tombol insert ini. Namanya, ini ID-nya kosongin karena udah otomatis ya. Namanya kita isi misalkan buku dari kosong. Harganya berapa? Harganya buku itu berapa nanti? 4.000 ya. Kita bisa langsung masukkan datanya ya. Kita bisa langsung masukkan datanya dengan ngeklik tombol go ini. Tuh ya, dia udah otomatis. Atau ini kan udah otomatis ke masukin ya datanya. Buku harganya 4.000 tadi. Kalau kita lihat di data barang, itu ada yang muncul ya di bawah tuh. Nah, ada lagi cara manual ya dengan perintah SQL ya. Ini dengan command prompt atau terminal. Itu dengan perintah insert into. Masukin ke tabel barang. Tabelnya namanya barang. Apa aja yang dimasukin? Ada ID, nama, dan harga. Isi dari masing-masing kolom apa? ID ini yang pertama ya, ID-nya kan kosong, diisi otomatis oleh sistem. Yang kedua ada nama. Nama ini kita isi buku. Lalu ada harga. Ini kita masukin harganya berapa. Gitu ya. Kalau ini kita pencet go, ini otomatis bukunya ada dua ya. Kita kasih misalkan contoh yang mau kita masukin itu tas. Itu 50.000 misalnya. Kita masukin langsung bu. Ini bisa juga ya. Go. Nah, satu row inserted, maksudnya itu satu row atau satu baris itu telah dimasukin ya gitu ya. Kita pencet lagi aja tabel barangnya, nanti ada nih di bawah tas. Ya, ini simple sih, ini masih simple. Jadi kita case-nya itu nanti bakal ada pakai PHP ya kalau salah. Itu lebih mudah lagi cara pakainya. Kita tinggal panggil nama tabelnya apa atau masukin datanya ya. Masukin datanya, kita tinggal siapin datanya, langsung masukin ya. Nah, nanti ada framework-nya. Ini untuk insert ya. Mungkin ada lagi yang bingung mungkin? Atau ada pertanyaan? Maaf Pak, kalau kita salah hapus data di database, itu balikin. Ini tergantung ya, kalau di sistem database-nya dia punya sistem replication atau backup, itu bisa dibalikin. Kalau nggak punya ya hilang gitu ya. Gitu. Jadi sistem SQL ini nggak kayak recycle bin yang ada di Windows ya, tapi hilang ya hilang gitu. Nah, makanya kalau di sistem tuh ngakalinnya biar data yang nggak kehapus itu dengan is aktif. Jadi kalau kita bikin web atau bikin sistem, kita kasih belakangnya tuh misalkan kolom is aktif. Maksudnya is aktif itu datanya itu sudah aktif atau tidak. Jadi kita jangan hapus lah gitu kalau nanti bikin sistem. Jangan main hapus gitu ya. Jadi kita rubah aja is aktifnya menjadi 0. Datanya hilang gitu, nggak kelihatan. Gitu ya. Itu ngakalinnya. Ada lagi mungkin? Langsung ditanyain aja nggak apa-apa. Oke, langsung ditanyain aja ya.
Nah ini nih Mas Yusuf Maulana ini bertanya Pak, kalau pakai auto increment kan datanya urut ya Pak, ID-nya misalkan udah ada 3 data, lalu data 2 dihapus, insert selanjutnya jadi 4, ya jadi 4. Agar terisi 2 lagi gimana ya Pak? Ini Mas Yusuf udah jago nih, ya pertanyaan bagus. Nah jadi auto increment ya, auto increment tuh logiknya seperti apa? Dia itu mencatat, oke, saya tadi waktu Indonesia Barat ya, jadi tadi sudah. Nah, izin bertanya, ini bukan izin bertanya. Jadi sistem auto increment itu seperti apa ya? Ya, sistem auto increment itu seperti apa? Sistem auto increment dia mendeteksi data yang masuk. Ya, betul ya. Dia mendeteksi data yang masuk. Data yang masuk itu dicatat. Data yang keberapa gitu. Data yang keberapa, data yang pas dimasukin itu data keberapa. Kalau datanya pertama, dia ngecek nih di datanya. Di datanya itu udah ada belum data. Kalau nggak ada, kita set ID-nya menjadi 1 karena asalnya kosong. Oke, sampai sini paham ya? Itu sistem auto increment. Nah, ketika ada data baru, dia otomatis ngisi lagi. Kira-kira nomor untuk data ini itu nomor berapa? Dia lihat ke data sebelumnya. Yang terakhir itu data berapa? Data pertama. Berarti pertama, setelah pertama apa? Kedua ya. Nah, data kedua. Jadilah ID-nya itu 2. Nah, kalau biar terisi lagi yang 2-nya, nah ini kan kalau data 2-nya dihapus, otomatis dia lanjut terus ya. Nih, kayak ini nih. Nih, tadi kan yang 1 kita hapus, terus kita tambahin tas, dia lanjut aja terus gitu. Nggak ngisi lagi yang 1. Nah, itu caranya gimana? Kita coba dulu aja. Kita coba ya. Kita contoh masukin data ID-nya 1. Nih, 0 nih. Ini kita ubah jadi 1. Kira-kira bisa nggak gitu ya? Nah, bisa. Kita coba lihat. Tuh, ID-nya 1. Kita bisa masukin ID-nya 2. Terisi lagi ya. Tapi kita harus tahu data yang ID-nya kosong itu ID berapa aja. Ya, seperti itu. Kalau ID-nya tahu ID berapa yang bakal diisi, itu kita bisa tinggal masukin aja ID-nya. Nggak usah kita kosongin. Gitu. Meskipun ini kita bisa request nih, ID-nya nggak kosong, tapi kita set jadi 10, itu bisa, sama ya. Gitu, kita lihat tuh, datanya nanti jadi 10. Ketika masukin data baru, kita lanjut lagi, ini harusnya 11 ya. Nah, dia lanjut. Jadi si auto increment-nya ini ngedetek data nomor yang terakhir gitu ya. Kayak gitu. Kalau mau cara ngisinya ya, kita harus tahu ID berapa aja gitu, yang emang kosong. Gitu. Mungkin dari Mas Yusuf kalau emang ada fungsi ya, ada fungsi dari SQL mungkin bisa diberitahu ya. Ini. Seperti itu. Mungkin ada lagi mungkin? Langsung ditanyakan aja, tidak apa-apa. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya juga Pak. Tadi kan pada PHP-nya saat membuat database baru, kita harus memasukkan collection juga. Collection. Nah, sebenarnya collection itu apa sih Pak? Dan perbedaannya itu bagaimana? Collection, mungkin tabel ya mungkin ya, collection. Itu Pak yang collection ini yang di kanan ya. Oh, ini sebenarnya cuman format ya, ini lebih ke format. Ada, jadi si database ini kira-kira ngebaca datanya mau pakai format apa gitu. Nah itu lebih ke format sebenarnya, ada UTF ya. Ini mungkin lebih ke bahasa ya. UTF 8 adalah gitu ya. Nah, UTF-8 adalah sebuah pengkodean karakter dengan lebar variabel tertentu yang mewakili setiap karakter komputer ya. Dalam himpunan karakter Unicode didesain untuk backward compatibility dengan ASCII ya. Jadi ini hanya cuma ngebaca datanya aja dengan format apa gitu ya. Ini kan ada banyak format, ada UTF-8 Unicode, Spanish, ada Slovak ya, ini ada macam-macam ya.
Nah, rata-rata yang dipakai itu general C ini. Atau enggak kalau emang pengen bawaan default, langsung kita pilih aja bawaan defaultnya. Jadi dipilihin sama otomatis ya. Jadi dipilihin sama si sistemnya mau pakai apa gitu. Contoh web yang tadi nih, yang coba-coba. Dia otomatis UTF-8 MB4 Mineral CI. Jadi dipilih yang terbaik buat sistemnya itu apa gitu ya. Kalau dari PHP admin. Jadi emang dipilih. Tapi kalau teman-teman mau coba manual ya, yang penting tahu gitu maksud ini itu apa. Jadi mau pakai format yang mana itu bebas. Ya, jadi ini hanya untuk format pengkodean atau pembacaan si datanya seperti apa itu aja sih sebenarnya. Ini ada lagi. Salam kenal dari Pematang Siantar, Sumut ya. Saya dari Bandung. Salam kenal juga. Jaringannya tidak stabil lagi. Pak Jim bertanya, apakah data harus diinput satu persatu atau ada cara lain? Mantap jiwa mempesona ya. Ini yang saya tunggu-tunggu nih. Ini kita coba masukin data barang. Nih, insert info barang, isinya apa ya? Kita pengen masukin 2 data sekaligus. Gimana caranya? Udah tinggal copy aja nih. Kita copy, sebelahnya kita kasih koma, kasih data yang sama. Contoh ini data pertama kita masukinnya. Data pertama. Ini data kedua. Atau mau langsung lagi ketiga ya. Kita kasih data 3. Itu. Data pertama, data kedua, data ketiga kita input secara langsung. Perintahnya seperti ini ya. Jadi tinggal kasih koma, kasih lagi. Kita go, kita lihat tabel barang. Tuh, dia langsung masuk data pertama, kedua, dan ketiga. Secara otomatis langsung semuanya masuk. Nggak perlu lagi satu-satu. Kayak gitu. Ini ada lagi? Mungkin ada pertanyaan lagi, langsung ditanyakan di public chat nggak apa-apa ya? Atau kalau emang malu tanya ya boleh di grup, itu nggak apa-apa, terbuka aja ya. Berarti yang down itu cloud sama data bahas ya. Jadi yang tadi malam itu, yang nanti malam itu kita merge jadi sekarang gitu ya. Jadi maksimal gitu. Karena bentroknya nanti malam. Ada lagi mungkin? Langsung ditanyain nggak apa-apa.
Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin 1 atau 2 lagi mungkin biar atau mau di luar materi juga nggak apa-apa ya, asal masih menyangkut teknologi itu nggak apa-apa. Kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri ya untuk sesi kali ini. Mungkin dari panitia apa ada tambahan mungkin? Nah, baiklah kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri saja sesi pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan ringkasan materi pada siang hari ini. Cloud merupakan layanan yang disediakan di internet. Manfaatnya sudah bisa kita rasakan sehari-hari. Kita menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan aplikasi kita. Dengan cloud ini, kita juga dimudahkan untuk menjalankan program untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Kemudian, database merupakan kumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Dengan pengelolaan tersebut, pengguna jadi dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan juga membawa informasi. Salah satu sistem manajemen untuk database yang dibahas tadi adalah MySQL. Dengan menggunakan MySQL, kita dapat mengelola database dari sisi server menggunakan bahasa SQL. Baiklah teman-teman, karena akan ada 3 sesi dalam workshop ini, sesi kedua akan dimulai pada pukul 4 sore. Dengan materi backend menggunakan Golang yang akan disampaikan oleh Bapak Rehan. Jadi, sekarang kita akan break dulu dan teman-teman dapat kembali pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat di room ini. Bagi teman-teman yang tertinggal materi, nantinya rekap pertemuan hari ini akan kami upload melalui YouTube Pusat Kajian UPN Veteran Jakarta. Jadi, teman-teman dapat menyimak kembali materi yang disampaikan. Jangan lupa juga untuk selalu up to date dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat Kajian Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Karena kedepannya masih ada acara-acara lainnya yang tentunya menarik dan juga dapat dipelajari oleh teman-teman semua. Simak terus informasi Pusat Kajian Ilmu Komputer melalui Instagram puska_fik_upnvj. Baiklah, kalau begitu, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman.